tidak ada kebijakan dari pimpinan TNI atau pimpinan ABRI yang ekstrim waktu itu untuk memerintahkan melakukan penculikan, tidak ada. Keterlibatan Pak Prabowo dalam penculikan itu bukan hoax. Kemana Widji Dukul, kemana Deddy Hamdun, semuanya hilang. Sampai kuburnya saja kita tidak tahu. Halo sahabat Main TV, saya sedang membaca buku yang menarik. Judulnya Kronik Penculikan Aktivis dan Kekerasan Negara 1998. Ini clipping, buku yang berisi tentang bagaimana penculikan itu terjadi. Mulai bulan September 1997 sampai bulan Maret 1998. Nah, bicara tentang penculikan, ini ada generasi muda yang mengatakan kepada saya, ini benar terjadi atau tidak sih? Jangan-jangan ini hanya tuduhan palsu kepada Pak Prabowo. Jangan-jangan ini hanya ritual tahunan, 5 tahunan, karena Pak Prabowo ingin menjabat jadi presiden, makanya dia diserang dengan isu-isu penculikan. Saya bingung ini. Seharusnya dengan mudah semua itu dibaca di dalam buku seperti ini, atau kita buka Google, semua ada ceritanya. Nah, untuk menjawab pertanyaan generasi muda ini, saya akan mengajak Anda mengikuti penjelasan mantan Panglima ABRI waktu itu, namanya Jenderal TNI Wiranto. Beliau adalah Panglima ABRI waktu itu. Ikutilah video berikut ini. Ya, dengan demikian maka saudara-saudara sekalian, tidak ada kebijakan dari pimpinan TNI atau pimpinan ABRI yang ekstrim waktu itu untuk memerintahkan melakukan penculikan, tidak ada. Dan pada saat saya dialog dengan Pak Prabowo Subianto saat itu, pada saat saya menanyakan kenapa melakukan hal itu, maka saya yakin bahwa itu dilakukan atas inisiatif sendiri, atas dasar analisis keadaan yang berlaku saat itu. Nah, kalau kita mendengarkan penjelasan dari Pak Wiranto, kita bisa mengkonfirmasi kepada beliau. Karena apa? Beliau masih sehat sampai sekarang ini. Jadi persis seperti yang dikatakan oleh beliau, bahwa Pak Prabowo terlibat dalam penculikan aktivis tahun 97-98. Perlu saya tambahkan bahwa waktu itu ada 23 aktivis pro-demokrasi yang hilang. Yang katanya, yang Pak Wiranto tadi sebutkan, diculik oleh tim mawar dari Kopassus TNI Angkatan Darat. Atas perintah siapa? Perintah Pak Prabowo. Ini disampaikan oleh Pak Wiranto, bukan oleh Rudy S. Kamri. Dari 23 orang, 9 orang dikembalikan dalam kondisi hidup. 1 orang ditemukan tewas dan sisanya hilang. Gone with the wind. Sampai sekarang kita tidak tahu kemana Widji Dukul, kemana Deddy Hamdun. Semuanya hilang. Sampai kuburnya saja kita tidak tahu. Dan siapa yang bertanggung jawab? Kalau menurut penjelasan dari Pak Wiranto, ya Pak Prabowo. Pak Prabowo mengatakan bahwa itu perintah atasannya. Begitu dikonfirmasi kepada Panglima TNI sebelum Pak Wiranto, yaitu Pak Faisal Tanjung, Pak Faisal Tanjung juga membantah bahwa itu perintah dari atasan. Artinya itu inisiatif dari Pak Prabowo. Dan kemudian Pak Prabowo diadili oleh DKP namanya. DKP itu Dewan Kehormatan Perwira. Itu ditunjuk oleh Panglima ABRI, itu anggotanya adalah para bintang 3 di TNI Angkatan Darat. Dan akhirnya direkomendasikan bahwa Pak Prabowo dianggap terlibat dalam penculikan dan diberhentikan dari dinas militer. Apakah ini hoax, fitnah, atau fakta? Boleh ditanyakan
pada orang-orang anggota DKP yang masih hidup. Ada Susilo Bambang Yudhoyono anggotanya, ada Fahrul Rosi, ada Agung Gumelar. Mereka ini menjadi anggota Dewan Kehormatan Perwira yang mengadili Pak Prabowo. Dan yang mencopot jabatan Pak Prabowo adalah Pak Wiranto. Artinya, keterlibatan Pak Prabowo dalam penculikan itu bukan hoax, itu bukan fitnah, itu fakta. Nah, sekarang berpulang kepada Anda semua. Apakah kita memilih pemimpin yang mempunyai rekam jejak pelanggaran HAM berat atau tidak? Berpulang kepada Anda, dan saya tidak akan berkehendak untuk mempengaruhi Anda. Tapi inilah fakta yang saya ungkapkan. Dan untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wiranto karena Anda membuat kita menolak, lupa. Terima kasih sahabat Main TV. Kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind berikutnya. Sampai jumpa.